menjawab pertanyaan menggantung tadi, apa betul jangan-jangan akan diajukan PK kembali untuk Jessica? Ya, memang waktu sebelum pemilu kan sudah ramai kita persiapkan semuanya. Ahli-ahli sudah kita kontak ya, dan sudah siap. Tapi karena ada pemilu, kami berdiskusi dengan Jessica, kita sepakat bahwa setelah pemilu lah kita ajukan ini. Karena berperkara itu kan situasinya kan memang harus kita pertimbangkan semuanya. Jadi kita selesai ini pemilu, di MK selesai, rencana kita minggu depan sudah mulai lagi bersiap-siap mempersiapkan semua bukti-bukti tentang kasusnya Jessica itu dan Mirna. Mudah-mudahan ini bulan 4, di bulan Mei akhir kita sudah bisa masukkan PK-nya dia sendiri. Dan saya masih ingin sampaikan bahwa masih tetap sebelum pemilu, saya masih tanya dia, apakah mau kalau bisa dia diajukan gerasi. Saya sampai bilang loh, saya spekulatif bilang sama dia, yakinlah saya, sebenarnya nggak boleh kan, nggak boleh saya berjanji sebagai lawyer. Tapi saya yakin loh, kalau kamu minta gerasi dikasih loh. Dia nggak mau. Karena dia bilang, Pak Otto katanya, Om dia panggil saya Om kan, Om Otto, kalau gerasinya saya tidak perlu mengaku, saya mau katanya. Tapi kalau gerasinya ngaku bersalah, saya nggak mau. Biarkan aja saya di sini. Waduh, kalau udah gitu deh saya sedih deh. Menangis saja kita melihatnya. Ya, karena semakin hari semakin kita penasaran. Makanya kalau kita lihat itu waktu itu Rismond Sianipar kalau dibikin di TikTok, sampai dia bilang kan, Bapak polisi gitu kan, tangkap saya kalau omongan saya salah, bahwa itu adalah CCTV itu rekayasa. Saya ada bukti ini. Kalau saya nggak benar, tangkap saya, sampai gitu kan. Jadi ada orang yang begitu menarik perhatian, apalagi kita gitu. Jadi mudah-mudahan lah ya di bulan Mei nanti. Keyakinan Abang seperti apa? Terakhir singkat Bang, keyakinan Abang seperti apa PK ini akan gol dan Abang bisa dengan sukses membela Jessica Kumala Wongso? Karena kita lihat sekarang itu judgement-nya dulu luar biasa sekali kepada Jessica, dan mungkin sekarang juga orang ada yang menjudge Jessica, ada juga mungkin orang yang meragukan Jessica yang membunuhnya. Tapi kan ini kita tidak tahu Bang, mana yang benar Bang. Keyakinan Abang seperti apa Bang untuk PK ini? Kalau saya sih boleh dikatakan 99,9% itu nggak dia. Karena gini ya, kalau saya punya keyakinan dia bersalah, tapi masih saya minta dia dibebaskan, wah ini kan saya dosa dong. Jelek-jelek gini itu kan kita punya perasaan, punya iman kan. Ini urusan darah gitu loh. Jadi kebetulan saya nggak yakin. Dan keyakinan saya ini bukan saya spekulatif. Saya timbang dengan bukti-bukti yang ada. Dan kalau kita mau duduk bersama dengan siapapun, kita yakin dia nggak bisa membantahnya. Pertama, nggak ada di dunia ini orang dihukum dalam suatu perkara pidana karena membunuh dengan menggunakan racun, apalagi cyanida, yang mati tiba-tiba, itu bisa dihukum tanpa melalui otopsi. Jadi kalau ada orang tiba-tiba orang jalan di sana, jatuh, mati, tanpa diotopsi, kita mengatakan, oh dia mati karena cyanida. Tapi di tubuh jenazah Mirna pada saat itu kalau nggak salah ada setelah 3 hari, setelah dibalsam, itu ditemukan 0,2 mg cyanida. Sedangkan untuk lethal dosis untuk mati, ya itu adalah 179 mg. Jadi nggak sebanding. Nah, tetapi problemnya 70 menit sebelum setelah dia mati, kemudian diambil sampel dalam lambungnya, hasilnya tidak ada cyanida. Itu persoalan. Jadi sangat menyedihkan. Tapi makanya saya katakan saya punya utang profesi, yaitu kasus cyanida. Baik. Terima kasih Bang Otto Hasibuan sudah berbincang bersama kami. Jessica Wongso. Jessica Wongso ini terang aja merupakan suatu tugas yang harus kami tuntaskan. Saya bilang kami karena bukan hanya saya dan tim pengacara, termasuk juga tim aliansi advokat pembela Jessica, sekarang ini tetap mempersiapkan
bagaimana pembelaan kami nanti kepada Jessica Wongso. Saya harapkan di bulan depan kami sudah harus mengajukan bulan depan mungkin ya, atau ya waktu dekat lah ya, kami akan mengajukan PK terhadap Jessica Wongso, dan mudah-mudahan dalam pemerintahan yang baru ini pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Karena kasus ini tidak saja disorot di Indonesia tapi di seluruh dunia. Terbukti daripada adanya film Netflix yang membuat itu. Dan semua masyarakat selalu tiap hari tanya saya terus. Setiap mereka bertanya saya sedih terus. Karena selalu saya, bagaimana nasib Jessica Wongso ya? Karena kita yakini, dan saya kira masyarakat dengan melihat video-video filmnya dan TikTok yang ada, dan mulai ditayangkan kembali rekaman persidangan itu sangat menyakitkan memang. Kenapa seorang anak manusia yang tidak berdosa, tidak bersalah harus dihukum 20 tahun penjara? Kemarin entah kenapa ada netizen membuat di TikTok, saya teringat lagi dalam persidangan itu. Di dalam persidangan itu ada satu catatan saya. Jessica Wongso dikatakan hadir lebih kurang ya, saya ingat ini bukan jam yang tepatnya. Katakanlah dia hadir di Oliver, di restoran Oliver itu jam 16, lebih kurang begitu. Tapi di persidangan itu muncul, saya baru teringat tuh, saya selama ini lupa. Saya tanya pada waktu itu bartendernya yang membuat yang mengeluarkan print out daripada kapan dipesan kopi itu, ya kan, oleh Jessica Wongso. Bayangkan, setelah kami lihat Jessica Wongso ternyata menurut link kita print out daripada pesanan itu, lebih dulu pesanannya itu dilakukan, katakanlah jam 3.45, baru Jessica Wongso datang jam 4. Ini bagaimana mungkin? Jadi saya tanya kepada saksinya, coba keluarkan print out daripada pembelian pemesanan kopi. Dikeluarkan print out. Jam berapa ini? Ya kan? Jam berapa ini? Katakanlah ini tidak persis ya. 3.45. Kapan Jessica datang? Kita lihat di CCTV. Jam 4. Jadi bagaimana mungkin Jessica aja belum datang? Udah ada kopi. Sudah ada pesanan kopi. Padahal Jessica nggak datang. Jadi berarti kan ada yang salah kan? Print out tidak mungkin salah. Yang pasti salah adalah CCTV. Itulah yang saya katakan, ini CCTV ini penuh dengan rekayasa. Berarti itu rekayasa ini kan? Orang Jessica nya belum datang sudah ada print out pesanan kopi. Ya kan? Itu baru saja kemarin itu dikeluarkan oleh TikTok oleh netizen. Saya teringat, wah, memang di persidangan itu begitu. Saya tanya saksinya, kamu print out ini kok ini jam berapa? 3.45. Jessica-nya datang jam berapa? 15 menit kemudian. Bagaimana kau pesan kopi? Print out kopi kalau Jessica-nya belum datang. Padahal yang pesan kopi katanya Jessica. Padahal dia datang kemudian. Nah, ini rekayasa yang luar biasa dalam kasus ini. Di samping rekayasa yang sudah pernah saya ceritakan sebelumnya. Nah, inilah yang saya harapkan. Tadinya Menko Polhukam kita harapkan bicara tentang ini, tapi Pak Mahfud diam saja. Padahal dia Menteri Hukum dan HAM, Menteri Politik dan Keamanan, ya kan? Mestinya dia harus memberikan perhatian khusus ini. Nah, tapi apa yang kita harap dari dia? Dia tidak memberikan tanggapan apa-apa. Ya, kalau dikatakan oh ini peradilan sudah selesai, iya, tapi kan ada proses yang tidak benar, gitu loh. Nah, masa kita harus gugat dulu baru dia membicarakannya? Nah, itu sebabnya saya harapkan memang kalau nanti terjadi pemerintahan yang baru ini nanti bisa memberikan perhatian itu. Menteri Politik Hukum dan HAM yang baru nanti akan memberikan perhatian ini. Ya, Mahkamah Agung tentunya kita harapkan, tapi Mahkamah Agung kan hanya bisa memberikan perkara ini kalau kami ajukan PK-nya. Nah, mudah-mudahan doakanlah pada masyarakat netizen, saya beritahukan kami tidak diam. Kami tetap bergerak, kami tetap berjuang, akan berupaya semaksimal mungkin
mungkin membebaskan Jessica Wongso. Karena jangan sampai kasus ini menjadi tragedi catatan buruk bagi negara Indonesia. Ada seorang anak manusia yang tidak bersalah, ya, dipenjara 3 tahun, dimasukkan di sel tikus selama 4 bulan, ya, dan dia tidak mengaku. Ditawarkan juga dia untuk mengajukan gerasi, dia tidak mau karena harus mengaku, ya. Nah, kalau gerasi itu kan harus dia mengaku, dia tidak mau, dan dia memilih di dalam penjara karena dia tidak pernah melakukan itu. Jadi inilah perjuangan kami dari timnya Jessica Wongso. Mudah-mudahan perjuangan ini bisa berhasil. Bang, kemarin kan ada beberapa tim abang yang dipanggil di komisi judisial itu ya, yang ada. Iya. Itu ada update-nya lagi bang setelah dari situ bang. Jadi sudah dipanggil, sudah dibuat berita acara, laporan kepada hakim itu kan. Hakimnya dilaporkan karena dianggap telah melanggar kode etik hakim. Kita laporkan juga di Mahkamah Agung. Jadi yang di komisi dia sudah dipanggil, sudah diberi acara. Nah, sekarang kami akan mengikuti apakah hakimnya sudah dipanggil atau tidak. Nah, minggu depan kami akan update lagi. Update. Kan kami dulu yang diperiksa kan, sebagai pelapor, kami diperiksa apa yang dilaporkan, kita beritahukan bagaimana cara-cara hakim yang kami duga dia melakukan pelanggaran kode etik. Nah, kenapa ini perlu dilaporkan? Kalau kami tidak laporkan, ini hakim yang seperti ini kan nanti kan akan mengulangi perbuatannya seperti itu. Kasihan rakyat. Buat kami kan tidak ada masalah, tapi rakyat kalau diperlakukan seperti ini kasihan. Gitu. Jadi demi tegaknya hukum dan keadilan, maka ini terpaksa kami lakukan. Dan mudah-mudahan Komisi Judisial juga dengan tegas berani melakukan tindakan kalau dia bersalah. Ya, jangan dibiarkan seperti ini. Oke, bang, Tante Imelda apa kabar bang? Siapa? Tante Imelda Wongso. Imelda masih dia berobat di Australia. Saya dengar kabar dia bulan depan sudah datang. Oh, ke Indonesia. Setelah dia kalau bulan sudah sembuh, nah, kita harapkan dia juga akan bergabung dalam bersama-sama membela Jessica Wongso. Bang Wasam nih dan tim, gimana nih bang hari ini, ada agenda apa bang? Baik, terima kasih. Saya kenalin dulu ya. Ya. Ini kita kumpul bersama tim advokat aliansi untuk Jessica Wongso ya. Nah, di sini ada Bu Sorendra Purba, saya kenalin dulu. Dan di sini ada Bang Juran Main dan kawan-kawan semua. Ini gabungan dari advokat-advokat yang sebagian lah ya, yang dari yang 3.800. Nah, hari ini kita kemana tadi ke Bawas ya, melakukan apa namanya laporan ke Bawas tentang oknum hakim BG. Nah, kebetulan saya tuh nggak hadir, baru sampai dari sini. Mungkin bisa menjelaskan Ibu Dame atau Pak Jul. Nanti yang pertanyaannya silakan ke saya. Terima kasih. Oke. Bang Zul, ada apa tadi? Ada bisa jelaskan nggak laporin Pak BG ini seperti apa? Jadi begini, minggu lalu kami kan sudah ke Bawaslu juga. Tapi pada waktu itu kan kita melaporkannya secara online, sebagian teman-teman. Kita mau hari ini kita menjanjikan bahwa hari ini kita melaporkan secara fisiknya, kita laporkan. Jadi secara tertulis kita sampaikan laporan itu, kita melaporkan bahwa salah satu hakim yang memeriksa kasus Jessica, hakim tingkat pertama ya, itu kita anggap dia telah melanggar kode etik dengan pemberitaan yang akhir-akhir ini yang dilakukannya dengan wawancara di Kompas TV. Nah, kami anggap bahwa dia sebagai seorang hakim yang memeriksa, seharusnya dia tidak boleh mengomentari putusan yang sudah diperiksanya itu. Itu ada pasal-pasalnya yang itu merupakan suatu pelanggaran. Oleh karena itu, karena proses ini kami anggap terjadi penyimpangan dan kami punya kepentingan terhadap perkara Jessica, hakim itu terpaksa kami secara kode etik supaya nanti pihak-pihak Bawas Mahkamah Agung juga akan memeriksa hakim tersebut. Di samping itu, di Komisi Yudisial juga kami laporkan karena hakim itu tidak lepas dari pengawasan Komisi Yudisial. Jadi
di komisi yudisial dua minggu yang lalu kami juga melaporkan hakim yang sama. Nah, dia nanti juga dijanjikan akan diperiksa. Nah, mudah-mudahan dengan pemeriksaan ini akan terkuak perkara ketidakbenaran perkara Jessica yang diperiksa oleh mereka. Insya Allah mudah-mudahan kan dengan posisi itu kami juga bisa mengambil suatu sikap bahwa Jessica ini harus kita perjuangkan untuk keadilan dia, karena dia merupakan orang yang terkena terimbas dengan kondisi carut-marutnya hukum di Indonesia. Saya kira begitu. Berarti tadi laporannya sudah diterima oleh Bawas atau seperti apa, Bang? Sudah diterima, kan kita tinggal menunggu pemeriksaan. Okay. Nah, kalau nanti menunggu pemeriksaan dari tim pengawasnya, ya mungkin kami dipanggil. Yang di yudisial juga atau seperti apa? Ya, di yudisial juga. Di yudisial pun dijanjikan kami akan proses ini akan ditindaklanjuti. Dan kami ceritakan bahwa dia sebagai seorang hakim pada waktu pemeriksaan sudah macam-macam lah kami periksa, kami laporkan. Seharusnya kan dia tidak aktif begitu banyak gitu loh. Hakim yang dua itu nggak begitu aktif, cuma dia sendiri aja. Ada apa sebenarnya? Gitu. Nah, untuk lebih lanjut, karena beliau berdua inilah yang betul-betul saksi fakta yang di persidangan pada waktu itu. Beliau yang mendampingi. Silakan. Iya. Baik, mungkin Ibu Damai menjelaskan. Silakan. Karena hadir tadi. Oh iya. Gimana Ibu? Terima kasih buat rekan-rekan yang dari media. Laporan kami pada hari ini adalah juga tidak terpisahkan dengan laporan pada minggu yang lalu ke Komisi Yudisial yang dilakukan pada tanggal 14 November. Dan hari ini kami melaporkan ke Bawas yaitu tentang perilaku Hakim BG, salah satu hakim anggota pada saat perkara ini disidangkan pada tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kalau waktu di KY kami melaporkan ada 3 pelanggaran, tapi kalau pada hari ini ada 6 pelanggaran yang kami laporkan terhadap perilaku hakim daripada BG ini. Kenapa kami melaporkan? Karena memang yang sudah dilakukan oleh hakim BG ini baik pada saat di ruang persidangan maupun setelah perkara ini inkrah ataupun masih diperiksa pada waktu itu, dia masih memberikan komentar-komentar tentang apa yang dipertimbangkan, apa yang diperiksanya pada saat di persidangan. Ini jelas-jelas adalah sudah melanggar kode etik karena memang dilarang, hakim itu dilarang menanggapi, mengomentari perkara yang sedang ditangani maupun yang sudah diputus di luar persidangan. Jadi hal ini yang kami laporkan. Ke-6 laporan yang kami sampaikan di Bawas tadi, salah satu adalah kode etik yang dilanggar oleh BG ini. Dia melakukan konfrontir di ruang sidang. Yang dimana yang hadir itu adalah saksi-saksi yang sudah diperiksa sebahagian dan sebagian besar yang belum diperiksa, belum dimintai keterangannya jadi saksi. Ini dikonfrontir, itu 17 orang. Padahal sesuai dengan kuap kita, saksi itu diperiksa satu persatu. Ini dikonfrontir. Pada saat itu konfrontir, itu yang pertama pelanggarannya. Kemudian pada saat ini dikonfrontir, Hakim BG ini turun dari bangkunya, dari panggung itu, dari meja kursi sidangnya, dia turun ke bawah, mengatur semua konfrontir ini. Dan dia yang mengkondisikan ini mau menjelaskan apa, dan sampai dia katakan kepada jaksa, harusnya jaksa itu yang melakukan ini, bukan kami yang capek, harusnya jaksa untuk mencari supaya pembuktian ini. Itu diborong namanya. Ya, itu Hakim BG itu yang kedua. Baru yang ketiga, pada saat saksi Dr. Jaja itu diperiksa, hakim ini mempertanyakan bagaimana keadaan cyanida itu ada di tubuh, bagaimana itu sudah mati karena cyanida. Tapi kemudian ahli ini Dr. Jaja menjelaskan bahwa saya itu memeriksa cyanida yang ada di dalam tubuh, gitu kan? Terus ya tapi kan dia sudah banyak zat-zatnya di dalam tubuhnya. Iya Pak, tapi hakimnya bilang tidak ada tapi-tapi. Lah, ini kan sudah berpihak namanya kan, sudah mengintimidasi daripada saksi. Ini ahli loh.
Dia katakan tidak ada berpihak-pihak. Demikian juga pada saat memeriksa terdakwa, dia juga menyampaikan kepada terdakwa. Dia memaksa terdakwa itu untuk mengetahui siapa, apa yang dimasukkan ke dalam gelas. Waktu itu terdakwa, pada saat itu masih terdakwa ya, Jessica, dikatakan, saya tidak tahu Pak, siapa yang memasukkan atau apa yang dimasukkan. Loh, bagaimana tidak tahu? Terus bagaimana dong? Nah ini kan sudah tidak benar. Dia sudah langsung, bukan lagi ajas praduga tak bersalah, dia sudah langsung menganggap bahwa Jessica itulah yang memasukkan. Baru memang yang sangat serius juga adalah wawancara dia di TV, di Kompas TV, dengan terbuka yang dapat ditonton oleh semua masyarakat. Dia menyampaikan, mengomentari semua putusan-putusan perkara yang sudah dia tangani, yang sudah putus bebas, yang sudah diputus bersalah dan sudah inkrah. Dia komentarin ini pada saat diwawancara wawancara Rosi oleh Rosiana Silalahi. Hal-hal inilah yang kami melihat memang sudah melanggar kode etik, dan menurut kami dan dia harus memang diperiksa dan segera diambil keputusan mengenai kebersalahan dia itu. Itu yang kami laporkan di Bawas terhadap Hakim BG ini. Jelas ya. Di Rosi itu, apakah ada statement atau dari hakim tersebut yang mungkin menjadikan bukti, atau mungkin itu salah satu faktor akhirnya kalian melaporkan? Ya, jadi itu jelas sekali ya. Waktu kita melihat ditayangkan di Kompas ya kan, itu Rosi dengan Hakim BG ya kan dipertanyakan oleh hostnya, ya, dia menjawab apa namanya tuh gimana? Sorry, kita walau tidak ada saksi, saya bisa tetap memutus. Tidak harus perlu ada saksi yang melihat memasukkan cyanida itu ke dalam gelas. Nah, kalau nggak ada saksi, kalau nggak perlu saksi, untuk apa dilakukan pemeriksaan? Jadi dia salah satu pertimbangannya dalam komentarnya pada acara Rosi itu yang seperti itu. Walau tanpa ada saksi, dia memberikan contoh lah di perkara yang lain. Perkara yang lain yang pernah dia putus tanpa ada saksi, pembunuhan, dia bisa putus dan ya di Bogor, tapi si terdakwa itu mengakui dan menerima putusan tersebut. Beda sekali dengan kasus Jessica. Tapi kan dalam perkara ini tidak boleh mempertimbangkan atau membandingkan, membawa-bawa perkara yang lain ke dalam perkara yang sedang ditanganinya. Jadi di dalam Rosi itu, dan banyak sekali juga kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pada saat wawancara itu dilakukan. clear lah itu. Jadi begini, terlepas dia menyebut apa dengan wawancara itu, ya. Tapi wawancara itu kan berkaitan juga dengan kasusnya Jessica. Seharusnya tidak etis dia mengomentari putusan dia sendiri. Artinya apa yang sudah dijelaskan? Tidak boleh dong. Tidak boleh. Etikanya begitu. Dia dah, walaupun perkara ini sudah mempunyai inkrah, ya, tapi dia tidak boleh komentar. Nah, disinilah ketidaketisan dia itu. Inilah yang kita lapor pelanggaran itu. Saya kira begitu. Abang sebagai yang dari awal terus mengawal Jessica, dengan adanya ini apakah akan kembali membanding atau bagaimana atas keputusan Jessica yang? Jadi kalau cerita tentang perjalanan sidang ya, kami dari tim Jessica PH-nya melihat dalam persidangan ini kayaknya nggak objektif. Satu, memihak. Ya, tadi dijelaskan oleh rekan saya ya, bahwa hakim itu turun ke bawah ya, mengatur, membuat seperti apa rekonstruksi. Nah, rekonstruksi padahal rekonstruksi sudah dilakukan di tingkat kepolisian. Jadi dalam hal ini kita sangat keberatan, sangat dirugikan karena Jessica terpojok terus ya. Kita juga berikan satu keberatan. Kita juga sempat melaporkan dia. Nah, melaporkan dia BG itu tapi minta dicabut. Nah, karena apa? Kita bersahabat, berteman lah. Kita tetap secara ilmiah dan profesional kita jalankan. Tetapi berjalan lebih panjang lagi, wah ini udah nggak benar gitu loh. Nah, upaya kita ini adalah tetap kita ngajukan PK ya, PK. Makanya sebelum PK ini kita melakukan upaya hukum
yang seperti sekarang ini melaporkan pertama melaporkan oknum hakim BG ya ke KY, melaporkan ke mana tuh ke Bawas. Nah berikutnya yang tadi ada pertanyaan tadi ya ada lagi nanti minggu depan ada lagi yang akan kita laporkan, tapi bukan ke KY, bukan ke Bawas. Di mana kita melaporkan nanti setelah dapat persetujuan dari ketua tim kita, Bang Oto. Ya, jadi kita akan melaporkan. Ada langkah-langkah lanjutnya panjang. Berapa orang sih Bang yang dilaporin? Apa termasuk jaksa Sandi itu atau seperti apa? Yang jelas saya harus bisa menyampaikan pertama baru oknum hakim BG. Yang kedua kemarin sudah jelaskan. Ada yang ketiga. Ada yang keempat, ada yang kelima, tapi saya belum sebut namanya. Tapi kemungkinan ada Bang? Ada minggu depan terjadi nanti, kita tunggu lagi gitu loh. Karena memang dalam hal ini kita nih dari tim Jessica yang bergabung aliansi ini mau membongkar kebobrokan, kalau saya bilang kebobrokan, karena persidangannya saya bilang ini persidangan sesat, ya kan? Karena apa? Ya, kami tidak ditangkap lah, jangan dianggap loh oleh persidangan ini. Karena apa? Pledo juga nggak dipertimbangkan, ahli kita juga nggak dipertimbangkan, ya kan? Dipaksakan juga Jessica seperti itu, ya rekayasa juga kelihatan, CCTV juga jelas, nggak ada meracun, melihat begitu kan, fakta dalam tubuh jelas tidak ada racun, sudah jelas lah ini direkayasa dan ini adalah sesat. Makanya kita melangkah untuk melakukan upaya hukum yang sekarang baru dilakukan ke Bawas sama ke KY. Artinya dari lawyer termasuk dari para advokat sendiri melihat bahwa ini ada rantai sesuatu dugaan untuk benar-benar menjatuhkan Jessica gitu. Dugaan menjatuhkan Jessica? Iya, menghukum Jessica, iya, yang jelas menghukum. gitu. Ini nanti menghukum Jessica itu berdasarkan dua alat bukti, ya, tapi dengan asas keyakinan. Ya, dua alat buktinya mana? Ya kan, kalau memang Jessica bersalah, kenapa nggak dihukum mati? Memang Jessica bersalah, kenapa nggak di seumur hidup, tapi 20 tahun, ya kan? Kalau memang dia mempunyai alat bukti, ya alat bukti petunjuknya seperti apa? Harusnya kan sidang itu mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu, kalau memang nggak terbukti, dia harus dibebaskan. Ya, jaksa juga seperti itu, kalau nggak terbukti dari kebenaran, kalau nggak ada itu nggak bisa ditutup bebas dia. Tapi sekarang buktinya Jessica itu 7 tahun loh diputus dengan putusan 20 tahun. Itulah makanya kita tidak pernah capek, yaitu untuk berjuang mencari keadilan, tidak mencari menang, mencari keadilan untuk Jessica Wongso. Itu loh. Bang bisa jalan barengan nggak sih PK sama laporan ini? Nggak bisa, nanti itu kita banyak di situ, nanti ketemuan nokum lah. Makanya ini yang baru pertama, ya kan, tim kita ini baru pertama melakukan upaya hukum, melaporkan ke KY dan ke ke Bawas ya. Berikut minggu depan kita ketemu lagi, mungkin nggak tepatnya di Bawas, di mana nanti kita kasih tahu kabarnya di mana kita melakukan gitu. Tunggu persetujuan dari Bang Oto sebagai ketua tim kita, begitu loh. Tapi kemungkinan besar jaksa itu. Apanya? Ya, nanti ditunggu aja siapa. Masih rahasia ya. Jadi begini, ya, dengan kasus Jessica ini, kita bongkarnya bobrok ini, banyak orang yang panas dingin nanti. Ya toh? Terketir ya Bang. Bisa oknum-oknum tertentu pasti panas dingin. Termasuk saksi yang katanya ahli hukum, kok dia jadi saksi fakta? Katanya ahli hukum, guru besar di UGM. Saksi fakta, dia bukan saksi hukum. Ngomongnya di luaran begitu. Nanti panas dingin semua. Kita tunggu aja lah. Ya, intinya kita melapor kalau nggak ada bukti tidak akan melakukan upaya hukum. Kita melakukan upaya hukum berarti ada bukti yang harus kita lakukan itu, ya kan? Nah, itulah yang baru kita bisa sampaikan. Ada lagi? Bang, mungkin Bang Oto ada yang mau disampaikan mungkin untuk teman-teman media atau apa? Ada pesan-pesan nggak dari Bang Oto atau tanda hadir dia di sini? Bang Oto masih sama saya tadi malam supaya teman-teman media sehat-sehat selalu, ya kan? Semangat, terus harus mengawal. Ya, kenapa? Kita mencari keadilan nih kebobrokan kita di sini, ya. Bang Oto itu begitu menyampaikan supaya teman-teman media tetap sehat, ya kan, berjuang terus, gitu. Ya. Oke.